Mau nggak? Ini dalam Al-Quran saudara. Apa dalam Al-Quran? Wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka mahqaman mahmuda. Bu, kata para ulama, kalau pengen cahaya mukanya bertambah, sholat. Nah itu dia kerjakan. Betul. Habis ibadah sama suami, sholat. Jangan ketawa bu. Betul. Ayo saya mau tanya, turutin permintaan suami ibadah nggak? Ibadah nggak? Akhirnya besok jangan suami yang nanya, ibu yang nawarin. Loh, ini hukum saudara. Ini hukum. Besok jangan lupa sholat tahajud, duha, sholat. Ibu lihat kalau muka orang-orang yang ahli tahajud adem kalau dilihat, betul. Kalau dipandang itu enak, sejuk, betul. Contoh seperti Habib Umar bin Hafid, Habib Rizik bin Syihab, mukanya itu adem, betul. Karena beliau orangnya suka sholat. Kalau kita mah boro-boro sholat, bangun tidur paling kencing, masuk kamar mandi tidur lagi. Ibu aja katanya suruh naik. Nggak apa-apa ya Bu ya. Alhamdulillah Habib sebentar lagi sampai di lokasi. Saya boleh minta sesuatu Bu? Ketika Habib datang jangan ribut ya, tenang, tidak berisik, fokus, janji. Terima kasih. Sedikit juga saya sampaikan, semoga dengan terlaksananya acara maulid ini, saya mohon doanya untuk semuanya. Mudah-mudahan Majelis Taklim Darussalam, kami para pengurusnya semuanya semakin diistiqomahkan, semakin rajin belajarnya, saling solid, saling rukun demi kebersamaan semuanya. Kembali saya sambung ucapan juga, tadi mungkin saya lupa menghaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan hari ini yang emang luar biasa banget Bu. Subhanallah, kompak. Kita hampir 2 hari 2 malam Bu begadang mempersiapkan ini semua. Alhamdulillah terharu yang luar biasa. Rasanya mau mengucapkan panjang lebar pun apa ya ngomongnya itu. Iya, apalagi ngelihat yang di sana bener-bener terharu banget karena udah nggak kena tenda, bener-bener langsung kena matahari, panas banget. Maafin kami ya Bu ya yang kepanasan ya Allah. Sebenarnya sakit hati sendiri Bu, saya juga ngelihat yang jauh-jauh hadir ke sini kepanasan, bahkan mungkin nggak kebagi gitu kan snacknya atau walaupun sekedar buat ganjal perut. Ya Allah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lanjut. Belum datang kan? Mana emang? Masih jauh Pak. Udah dulu. Oh, belum. Gue mau ngasih hadiah. Ya udah satu aja. Apa ya? Udah sharing aja tuh dari yang kepanasan. Sambil menunggu Habib, sebenarnya udah sampai Bu, tapi belum turun dari mobil. Di mana sih? Kita sambut beliau dengan sholawat ya Bu ya.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah
Tolong jamaah tenang, tolong khidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa azimana wa maulana nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim dan ulama, para habaib dan para syarifah, beserta seluruh para tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh agama, wabil khusus seluruh para panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad, wabil khusus sahibul hajah yakni Ibunda Khalis beserta segenap keluarganya, beserta seluruh para panitia yang lain yang telah bersusah payah untuk mengadakan dan membuat acara pada hari yang mulia ini. Yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat,
bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi yang hadir pada siang hari yang mulia ini, mudah-mudahan dengan keberkahan maulid baginda Nabi Muhammad seluruh dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, rizki kita diberkahi oleh Allah, serta diistiqamahkan dalam ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada siang hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mendudukkan kita di acara yang mulia, mendudukkan kita di acara yang agung, mendudukkan kita di acara dan tempat yang baik, yakni untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk melakukan sesuatu yang mulia, untuk melakukan sesuatu yang terpuji. Apa kemuliaan, apa sesuatu yang terpuji, apa sesuatu yang agung pada siang hari yang mulia ini? Saudara-saudara, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang terpuji pada siang hari ini, yakni kita duduk bersama-sama untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana saudara-saudara, solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan perkara yang baru, bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang tiada nilainya. Solawat kepada Nabi bahkan sebelum seluruh manusia, sebelum makhluk-makhluk yang ada, baik itu malaikat, baik itu para nabi, baik seluruh apa saja yang ada di alam dunia ini, yang pertama kali melakukan solawat, yang pertama kali mencontohkan solawat, yang pertama kali membaca solawat kepada Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebelum adanya makhluk, sebelum Allah memerintahkan, kenapa Allah terlebih dahulu yang bersolawat kepada Nabi Muhammad? Karena saudara-saudara, yang pantas memuji Nabi, yang pantas mengagungkan Nabi, yang pantas memuliakan Nabi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata sebagian para ulama, la ya'rifu qadra Muhammad illa Rabba Muhammad. Tidaklah seseorang mengetahui derajat kedudukan Nabi Muhammad kecuali Tuhan zat yang menciptakan Nabi Muhammad. Saya dan ibu-ibu tidak akan tahu kedudukan Nabi Muhammad. Saya dan ibu-ibu yang datang tidak akan pernah tahu bagaimana martabat tingginya kedudukan Nabi Muhammad illa Rabba Muhammad, kecuali Tuhan yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu buka di dalam kitab surat Al-Ahzab. Surat apa namanya? Al-Ahzab. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ibu-ibu harus tahu dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak harus ngerti dulu apa Habib yang harus kita ngertiin. Satu, setiap firman Allah tiada kebohongan.
Setiap ucapan Allah tiada kedustaan. Karena itu Allah di awal surat atau di awal ayat setelah ayat atau surat Al-Fatihah ada surat seterusnya yang disebut Al-Baqarah. Di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala di awal mulanya mengatakan Alif Lam Mim Dzalikal kitabula itulah Al-Qur'an, itulah Alkitab, itulah kitab suci la raiba fi yang tiada keraguan, kepalsuan, kedustaan di dalamnya. Jadi kita harus ngerti dulu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu benar, itu pasti. Kenapa? Karena Al-Quran isi daripada firman Tuhan, ucapan Tuhan, wahyu dari Tuhan yang wajib diimani. Ini dulu ibu-ibu, bapak-bapak pahami, sehingga nanti apa yang ingin saya sampaikan ibu mengerti dan juga ibu mengimani. Saudara-saudara, di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman Allah? Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ibu perhatikan dulu, tolong fokus, tolong dicerna baik-baik. Innallaha artinya sesungguhnya Allah, wa malaikatahu beserta para malaikat-malaikatnya. Apa yang dilakukan Allah dan malaikat? Yusalluna ala nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepadanya. Mari kita bahas sedikit demi sedikit. Ibu-ibu mohon pengertian dan konsentrasinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha wa tahu. Jadi ibu biar tahu dulu, biar ibu-ibu pengajian ini biar tahu kenapa yang pertama kali bersolawat bukan manusia, yang pertama kali bersolawat bukan malaikat, yang pertama kali bersolawat bukan para nabi, tetapi Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi yang pertama kali bersolawat, memuji, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad adalah ada orang nanti nanya sama ibu-ibu, masa sih yang pertama kali solawat itu Allah? Ibu jawab, di dalam surat Al-Ahzab ada ayat yang mengatakan innallaha wa malaikatahu. Apa artinya? Sesungguhnya Allah beserta. Apa pekerjaan Allah dan malaikat? Yusalluna
ala nabi bersolawat kepada, memuji, mengagungkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, Pak, catat baik-baik. Jadi sebelum kita diperintahkan bersolawat, sebelum malaikat diperintahkan bersolawat, sebelum para nabi disuruh bersolawat, catat baik-baik, fahami, hafalkan. Siapa yang pertama kali bersolawat? Allah Subhanahu. Ayo saya mau tanya, yang pertama kali baca solawat kepada Nabi siapa? 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Paham tidak? Ngerti tidak? Alhamdulillah. Setelah Allah bersolawat, setelah malaikat bersolawat, baru apa? Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang disuruh ngapain kita sama Allah? Sallu alaihi, bersolawatlah kepada. Nah, kalau begitu saya mau tanya, yang nyuruh kita baca solawat siapa? Jawab yang kompak, siapa yang nyuruh baca solawat? Siapa yang nyuruh kita muji Nabi? Siapa yang nyuruh kita mengagungkan Nabi? Siapa yang nyuruh kita ngangkat namanya Nabi? Siapa yang nyuruh kita solawat kepada Nabi? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sampai sini kira-kira paham tidak? Paham tidak? Yang pertama kali baca solawat siapa? Siapa? Setelah Allah siapa? Setelah Allah siapa? Setelah Allah dan malaikat, Allah memerintahkan siapa? Orang-orang yang diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, saudara-saudara, akhwat-akhwat yang dimuliakan oleh Allah, muslimah-muslimah, ibu-ibu sekalian, ada yang menarik. Ada yang menarik. Apa yang menarik, Habib? Yang menarik, saudara-saudara, Allah di situ mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, bersolawatlah kepada. Datang saudara-saudara, akhir-akhir zaman ini banyak orang heboh di media, banyak di media mengatakan maulid tidak ada contohnya dari Islam, maulid tidak ada contohnya dari Nabi, maulid tidak ada bukti dalil yang kuat bahwa itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ini banyak nih, kalau ibu-ibu lihat di sosial media, baik itu Instagram, baik itu TikTok, baik itu aplikasi YouTube dan lain sebagainya, masih aja ada kelompok-kelompok yang anti maulid, yang tidak suka dengan yang tidak suka dengan sholat. Makanya ini yang menarik saya bahas. Apa itu, Habib? Ya ayyuhalladzina, wahai orang yang
Allah pengen ngasih tahu bahwa orang yang cinta sama Nabi, orang yang sayang kepada Nabi, orang yang baca sholawat kepada Nabi, orang yang mengadakan acara-acara maulid untuk Nabi, itu tanda orang yang sempurna imannya. Nah, orang-orang yang nggak suka dengan maulid, yang nggak suka dengan sholawat, yang nggak suka dengan acara-acara seperti ini, orang-orang yang kurang sempurna iman. Karena Allah berfirman tadi, ya ayyuhalladzina, wahai orang yang, jadi orang yang suka maulid, yang suka sholawatan, menunjukkan dia itu orang yang sempurna. Mudah-mudahan iman kita sempurna, mudah-mudahan iman kita kokoh, mudah-mudahan iman kita kuat, amin ya rabbal. Nah saudara, sampai sini saya tanya dulu sekali lagi, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Kurang kompak ini, saya lihat kayaknya saudara-saudara lapar semua ya. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Yang pertama kali sholawat kepada Nabi siapa? Yang pertama kali muji Nabi siapa? Setelah itu siapa? Setelah itu siapa? Kemudian setelah malaikat siapa? Orang-orang yang apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang disuruh oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bu, saya nggak panjang-panjang ceramah, sedikit faham diamalkan, betul? Sedikit difahami, diamal, paham, jelas. Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu cerita, mau dengar cerita enggak? Mau dengar cerita enggak? Ini cerita kisah nyata, saudara-saudara. Ada satu negara namanya Libanon. Negara apa? Tahu negara Libanon di mana? Enggak tahu. Di mana? Bukan di Cikupa, bukan. Timur Tengah sono, betul. Betul. Ada satu negara, apa negaranya? Lebanon, saudara-saudara. Ada satu daerah di Lebanon itu, yang mana daerah itu kalau sudah datang bulan Maulid, perayaan bulan Maulidnya itu bukan pakai petasan, bukan. Kalau di Indonesia pakai hari-hari besar di Indonesia pakai petasan. Tapi di Lebanon nggak pakai petasan, pakai senjata api, saudara-saudara. Pakai apa? Ditembakkan ke atas sana. Itu di negara Lebanon. Ada satu tempat daerah itu kalau ngerayakan Maulid Nabi itu pakai pakai senjata api, ditembakkan ke atas. Singkat cerita, ketika kaum muslimin di sana bergembira, bersukaria, pakai pistol mereka, senjata api menembakkan ke atas, menunjukkan kegembiraan mereka atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah tradisi, karena sudah kebiasaan. Akhirnya saudara-saudara, ada satu peluru dari sekian banyak peluru yang ditembakkan ke atas, ada satu peluru yang mengenai kepala anak orang Nasrani waktu itu, saudara-saudara. Jadi ada satu peluru yang ditembakkan daripada hari raya perayaan Maulid Nabi,
mengenai kepala anak orang di luar Islam. Masih kecil anaknya. Ketika tertembak kepalanya bocor, saudara-saudara. Enggak sengaja, karena peluru nyasar jatuh kena kepala. Bocor, darah bersimbah di mana-mana, banyak sekali. Akhirnya dirujuk ke ibu kota Beirut, saudara-saudara. Setelah dimasukkan ke rumah sakit, diperiksa, ini nggak bisa ditangani. Ini kecuali dibawa ke dokter khusus yang ada di Amerika. Di sana ada dokter bedah, di sana ada dokter yang ahli. Karena ini darah sudah sekian banyak yang keluar, nggak mungkin kalau dirawat di rumah sakit di Lebanon. Singkat cerita, saudara-saudara, ibu-ibu, akhirnya anak ini dirujuk, dilarikan ke Amerika. Semua dokter-dokter ahli dipanggil semuanya, anak itu dibaringkan, diperiksa, saudara-saudara, darah begitu banyak. Akhirnya orang tua perempuannya dipanggil, ibunya. Dokter cuma bilang begini, Bu, hanya ada 2 pilihan. Apa itu, dokter? Saya nggak mau anak saya kenapa-kenapa. Namanya orang tua. Sudah, kata dokternya, 1, ibu banyak-banyak berdoa semoga anaknya sembuh. Yang kedua, ibu harus bersabar, karena mungkin ibu akan kehilangan anak kesayangannya, karena ini kepala sudah hancur karena peluru. Darah begitu banyak yang sudah keluar, udah sulit untuk disembuhkan, dan sulit sekali, sedikit harapan ada kemungkinan anak ini akan sehat dan pulih, sedikit sekali. Akhirnya karena ibu ini mendengar vonis dari dokter seperti itu, keluar dari ruang anaknya yang dirawat maki-maki, saudara. Namanya orang stres. Oh, ini anakku begini gara-gara ini orang-orang Islam. Anakku sampai begini, oh gara-gara Muhammad ini. Mereka merayakan maulidnya Muhammad, merayakan hari kelahiran Muhammad. Anakku sampai tertembak. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Tidak tanggung jawab. Rasulullah dicaci, dimaki, saudara-saudara. Singkat cerita, ketika anak itu lagi dalam keadaan koma, saudara, dalam keadaan koma, ibunya mau ngeliat di akhir-akhir detik nafas anaknya. Ketika mau ngeliat, saudara-saudara, seakan-akan anaknya ngasih isyarat, ngangkat tangan, ibu jangan masuk dulu, karena anak lagi koma nggak bisa ngomong, cuman pakai isyarat tangan, disuruh keluar. Keluar ini ibu, ditutup lagi pintu kamar anaknya, saudara. Tidak lama dari kemudian ada suara dari dalam kamar anaknya, Bu, masuk. Sekarang ibu boleh masuk ke kamar. Ketika dilihat, subhanallah, apa yang dilihat? Anaknya dalam keadaan pulih dan bisa berbicara, saudara. Akhirnya ibunya kaget, terharu sampai nangis. Nak, kenapa kamu bisa seperti ini? Kenapa kamu bisa pulih dan sehat? Bu, ketika saya krisis dan tadi saya dalam keadaan sangat-sangat kritis, tadi ketika saya tertidur tak bisa apa-apa, datang seorang laki-laki, Bu, tampan wajahnya. Datang satu laki, Bu, yang mana aku belum pernah melihat laki-laki itu. Baunya wangi, aromanya sangat wangi, wajahnya putih bersinar sampai aku tak bisa melihat siapa laki-laki itu, Bu. Laki-laki itu datang mengusap kepala saya sambil berkata, tenanglah,
Jangan bersedih, kau akan sembuh habis ini. Dipegang kepala saya, Bu, dielus kepala saya, Bu. Seketika itu, Bu, saya seakan-akan tidak merasakan sakit apa-apa. Ketika laki-laki itu mau keluar, Bu, saya tarik jubahnya, saya tarik kain bajunya, saya bertanya, siapa Anda? Engkau ini siapa? Laki-laki itu sambil tersenyum, Bu, suaranya lembut. Laki-laki itu menjawab, aku nabinya orang Islam. Aku Muhammad bin Abdullah. Aku Rasulullah. Aku nabinya orang Islam. Yang ibunya kau teriak di luar sana, mana Muhammad? Mana Muhammad? Kok tak tanggung jawab? Saat ini aku datang kepadamu untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh umatku yang merayakan hari kelahiranku. Datang Nabi Muhammad, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibu tersebut kaget, tercengang, saudara-saudara, terdiam. Kemudian anak itu berkata, Bu, aku sudah masuk Islam di tangannya Muhammad. Aku sudah memeluk ajaran Nabi Muhammad. Bu, ibu jangan sedih. Kalau saya meninggal dunia, Bu, saya kangen pengen berjumpa orang tadi namanya Muhammad. Masya Allah. Akhirnya saudara-saudara, ibu yang mendengar cerita seperti ini dari anaknya, ibu itu langsung masuk ke dalam agama Islam. Bu, Pak, cerita ini sebagai pelajaran, cerita ini sebagai motivasi. Maksudnya gimana, Habib? Sebesar apa kecintaanmu kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan bertanggung jawab. Jangankan Anda yang muslim, jangankan Anda yang muslimah, ibu-ibu muslimah, bapak-bapak yang muslim, anak orang kafir di luar Islam didatangi oleh Nabi Muhammad. Apalagi Anda yang muslimah, apalagi Anda yang muslim, apalagi Anda ibu-ibu. Kalau cinta Anda tulus, cinta Anda besar, cinta Anda kuat, pasti akan dijemput arwah-arwah Anda nanti ketika dicabut nyawanya oleh Allah, akan dijemput oleh Nabi besar Muhammad. Makanya mumpung di dunia, kuatkan ikatan hati kita kepada Nabi Muhammad. Perbanyak, Bu, hidup di dunia hanya sementara. Perbanyak cinta kepada Nabi, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bu, kalau ibu rajin-rajin baca sholawat, kalau ibu-ibu banyak-banyak baca sholawat, insya Allah ada kemungkinan mimpi sama Nabi Muhammad. Pengen mimpi sama Nabi? Bu, terakhir sebelum saya tutup, mau dilanjut apa cukup ini? Mau dilanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Allahumma salli ala Muhammad. Cinta itu membuat orang yang lemah jadi kuat. Cinta itu membuat orang yang rapuh jadi utuh. Cinta itu membuat orang yang jauh menjadi dekat. Cinta itu membuat orang yang susah jadi bahagia.
Cinta itu membuat orang nangis jadi tersenyum. Cinta adalah segala-galanya. Mari kita lihat, Bu, kita pernah tidak baca Maulid Al-Habsyi? Ibu pernah tidak baca Maulid Habsyi? Pernah tidak? Tahu Maulid Habsyi? Tahu? Maulid Habsyi yang biasa dibaca di majelis-majelis taklim itu Maulid Al-Habsyi yang ngarang namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bu, Ibu Maulid Habsyi tahu nggak? Nggak tahu, Bib. Harga emas di toko emas berapa, Bu? Segram. Bu, Maulid Habsyi tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Sekarang skincare berapa skincare sekarang? Ah, udah deh, kalau emak-emak mah nanya, Bu, gula berapa sekilo? Berapa? 15. Minyak goreng berapa? Minyak goreng berapa? 14. Hafal, tapi kalau maulid gak hafal, saudara. Maulid Habsyi itu yang nulis namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sudah. Saya punya cerita, habis ini saya tutup, saudara-saudara. Habib Ali Habsyi itu pernah sakit luar biasa, sampai beliau itu nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Sakit betul, nggak bisa apa-apa. Suatu ketika, saudara, Habib Ali ini manggil anaknya, wahai anakku, tolong bacakan maulid pujian kepada Nabi di sampingku. Akhirnya anak itu membaca maulid, Bu. Anak itu membaca maulid. Ketika dibaca pelan-pelan, sedikit demi sedikit, terus dibaca sampai mahlul qiyam. Ibu tahu ketika mahlul qiyam, saudara, Habib Ali Al-Habsyi yang sudah tidak bisa apa-apa tiba-tiba bangun berdiri ketika mahlul qiyam. Ditanya sama anaknya, "Bah, sudah Abah duduk saja, Abah nggak mampu untuk berdiri." "Nah, aku nggak bisa untuk duduk, sementara aku untuk berdiri memuji dan mengagungkan kekasihku namanya Nabi Muhammad." Ini Habib Ali penyakit stroke, nggak bisa berdiri, tapi ketika mendengar namanya Rasulullah, berdiri Habib Ali Habsyi. Penyakitnya hilang, sakitnya sembuh. Kenapa? Nama kekasihnya disebut. Siapa nama kekasihnya? Nabi Muhammad. Ini menunjukkan, ini bukti bahwa siapa seseorang yang mencintai Nabi, jangankan sakit biasa, stroke sekalipun seperti Habib Ali Habsyi bisa berdiri kalau namanya Nabi Muhammad disebutkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya katakan, cinta membuat orang yang lemah membuat orang yang menangis menjadi, yang susah jadi, yang jauh jadi. Itulah cinta kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau begitu cinta kepada Nabi dahsyat tidak? Kalau begitu cinta kepada Nabi luar biasa tidak?
Kalau begitu jawab yang kompak, cinta kepada Nabi besar tidak? Manfaatnya besar tidak? Manfaatnya agung tidak? Saya mau tanya, jawab semuanya. Nabi Muhammad kekasih siapa? Kekasih siapa? Siapa yang menciptakan Nabi? Siapa yang mengutus Nabi? Siapa yang menjadikan Nabi? Siapa yang mewujudkan Nabi? Ayo saya mau tanya, kita datang rame-rame acara maulid atas karunia siapa? Anugerah siapa? Izin siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang memberikan kita rezeki? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang mematikan kita? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Nah, intinya jangan lupa baca. Ayo saya mau tanya, yang pertama kali baca sholawat siapa? Siapa? Kurang kompak noh, yang di belakang noh. Siapa yang jawab? Ayo, yang pertama kali baca sholawat siapa? Siapa? Setelah Allah siapa? Apa pekerjaan Allah dan malaikat? Kemudian Allah merintahkan kepada siapa? Kepada orang-orang. Untuk apa? Untuk apa? Allahumma sholli ala. Udah paham belum? Jelas tidak? Yang jelas boleh pulang. Jam 11. Ini sih kayaknya bukan karena hadir maulid, kayaknya ada yang rindu sama saya kayaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu bilang dalam hatinya, Beb, buka dong kacamatanya. Betul. Bu, saya walau ibu nggak ngomong, saya dengar. Saudara, jangan dibuka, bahak. Saya memang tidak tampan, tapi saya mampu membuat Anda jatuh cinta. Takbir! 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 Atas karunia siapa kita berkumpul? Atas kemuliaan siapa kita berkumpul? Atas izin siapa kita berkumpul? Siapa yang maha besar? Siapa yang memberikan nikmat? Siapa raja alam semesta? Siapa yang maha kuat? Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah cukup? Belum? Belum? Kalau belum cukup nanti ngundang lagi. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan lama-lama, biar ada yang namanya kerinduan. Betul? Betul? Nah saudara, intinya jangan lupa baca. Bawa mobil baca, nyetir motor baca, sambil masak baca, nimang anak atau cucu baca,
Jangan jadi orang-orang sekarang Bu, sok keren. Udah nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Korea, sok-sokan nyanyi Inggris. Betul? Ada nggak? Ada nggak? Makanya saudara-saudara, nidurin anak, nimang-nimang anak atau cucu, bacakan. Ayo saya mau tanya, jawab yang kompak. Pengen rezekinya lancar, pengen suaminya cinta, pengen rumah tangganya harmonis. Betul? Betul? Satu, amalkan, perbanyak baca. Bu, jangan sibuk pakai skincare. Betul? Beb, ada nggak Beb amalan supaya glowing tapi alami? Mau nggak? Mau nggak? Betul? Yang mana yang mau? Mau nggak? Ini dalam Al-Quran saudara. Apa dalam Al-Quran? Wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka mahqaman mahmuda. Bu, kata para ulama, kalau pengen cahaya mukanya bertambah, sholat. Nah itu dia kerjakan. Betul apa betul? Habis ibadah sama suami, sholat. Jangan ketawa Bu. Betul? Ayo saya mau tanya, urutin permintaan suami, ibadah nggak? Ibadah nggak? Makanya besok-besok jangan suami yang nanya, ibu yang nawarin. Loh, ini hukum saudara, ini hukum. Besok jangan lupa sholat tahajud, duha, sholat. Ibu lihat kalau muka orang-orang yang ahli tahajud adem kalau dilihat, betul? Kalau dipandang itu enak, sejuk, betul? Contoh seperti Habib Umar bin Hafid, Habib Rizik bin Syihab, mukanya itu adem gitu. Betul apa betul? Karena beliau orangnya suka sholat. Kalau kita mah boro-boro sholat, bangun tidur paling kencing, masuk kamar mandi tidur lagi. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah karena itu kalau pengen mukanya bercahaya, jangan lupa sholat. Perbanyak baca. Ayo saya mau tanya, siap baca sholawat? Ayo jawab, siap baca sholawat? Siap baca sholawat? Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah mudah-mudahan kita yang datang pada siang hari ini dapat rahmat dan berkah dari Allah. Mudah-mudahan yang bawa anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Yang belum laku kalau laki-laki mudah-mudahan dapat calon bini yang solehah. Yang perempuan kalau belum laku mudah-mudahan dapat laki-laki yang soleh. Amin. Yang janda mudah-mudahan terdepan. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam keadaan husnul. Amin ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya nggak panjang lebar ceramah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dunia dan akhirat. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, mudah-mudahan nanti kita maulid ketemu lagi. Amin. Amin. Ya Rabbal
Amin. Nah saudara-saudara, kalau ada kesalahan saya minta maaf sebesar-besarnya, nggak bisa maksimal menyampaikan, suaranya kecil besar nggak apa-apa, yang penting jelas, betul, yang penting paham, betul. Saya sehari acara 3-4 saudara-saudara, nanti malam di ujung Banten saudara, tidak tahu daerah ujung Kulon di mana nggak tahu saya, itu 2 acara. Saya baru datang dari Kalimantan Selatan, baru kemarin langsung acara. Saudara-saudara, capek nggak apa-apa untuk umatnya Nabi Muhammad. Doakan saya mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan bisa ketemu dengan ibu-ibu lagi. Amin ya rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah wa rizqna an-nadhara ila wajhikal karim. Allahumma hawin ilaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil lin wa ala alihi wa semuanya. Sallallahu rabbuna ala mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil lin wa alihi wa sahbihi. Sekali lagi, sallallahu rabbuna ala mubin Ahmadal. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sayyidil mursalin wa ala bihi ajmain. Mudah-mudahan di sini dijadikan orang kaya semuanya, kaya harta, kaya hati. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info saudara Bu yang masih ada, ini ada air dari Tajul Alawiyin
nanti langsung hubungi yang bawa air ya. Harganya 10.000 dari pondoknya Habib Bahar. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama kali bersalat kepada Nabi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah bersalawat, setelah malaikat bersalawat, berulang